terkait dengan PPK Mandiri. Ketika ada timbulnya Perpres 72 tahun 2025 tidak menyebutkan honorarium terkait dengan PPK Mandiri, tapi di satu sisi PPK itu sendiri tetap di apa namanya dimunculkan. Artinya bagaimana terkait dengan apa resiko hukumnya, apakah kita masih boleh mengerjakan tugas sebagai PPK sedangkan di satu sisi tidak diakomodir terkait dengan honorarium. Itu penjelasan yang pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua Pak, terkait dengan eh, alih fungsi apa alih jabatan. Misalnya kalau kita dari jabatan struktural pindah ke jabatan fungsional Pak, untuk Japung itu dulu uh, seingat saya katanya hanya perlu mengikuti sertifikat kompetensi PPK tipe B. Tapi ternyata katanya harus ada lagi mengikuti sertifikat kompetensi lainnya gitu. Jadi yang mana yang benar gitu. Jadi itu yang pertanyaan kedua Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau resiko hukum dan honorarium, ini harus bijak ya. Terima kasih Pak Agus Riansa. Nanti Pak Fendi nambahin lah. Ya, gini ya Bapak Ibu filosofinya bahwa kita ASN atau PNS ini kan memang pejabat negara ya sudah banyak diberi fasilitasi, beri gaji ya dan seterusnya. Kalaupun ada kebijakan juga dalam single salary ya semuanya melekat di Tukin atau di jabatan fungsional, maka sebenarnya tugas apapun yang diberikan oleh pimpinan kepada kita kita laksanakan saja ya. Honorarium itu sebenarnya tambahan ya, eh, baik sebagai PPK ataupun tugas lain. Oleh sebab itu kiranya mari kita selaku PNS, ASN ya bijak menyikapi ketentuan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh pimpinan ya dalam hal ini melalui PP, melalui Perpres, melalui Permendagri dan seterusnya ya. Pilihan-pilihan kebijakan tetap ada ya sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Desi ya gitu bahwa bisa PA-KPA, bisa PPTK atau PPK Mandiri itu sendiri. Itu ya kira-kira Pak Usrensa, mungkin Pak Pendi bisa nambahkan nanti. Nah, terkait perpindahan ya, eh, mungkin sekali-kali nanti Bapak bisa ikut ya. Sebenarnya ini bukan forumnya gitu ya, tapi nggak apa-apa saya jelaskan bahwa untuk menjadi JVPJ melalui jalur perpindahan ya, memang tidak harus semua jenis kompetensi Pak dipenuhi ya. Artinya dia melalui jalur pengalaman di sini ya, melalui jalur pengalaman gitu ya. Di sini yang row angka 1, row 5 ya. Nah, memang nanti eh, berdasarkan rencana aksi, berdasarkan formasi, Bapak harus mendaftar ya melalui sistem ya, sistem uji kom perpindahan itu sendiri nanti ya. Ada PIC di tiap daerah. Nanti akan diikutkan BINTEK Pak ya, bimbingan teknis untuk mengikuti uji kom perpindahan. Memang tidak semua OJK Pak. Kompetensi JFPPJ yang mengikuti uji kom perpindahan ini hanya satu gitu ya, dan tidak semua IK juga gitu ya. Oleh sebab itu, pemenuhan kompetensi untuk penugasan-penugasan sebagai pelaku PBJ, baik PPK, Pokja, ya, atau PP, nah harus dilihat kembali ya. Misalkan dia ikut perpindahan di JF pertama, ya. Oh, pengalamannya dengan level satunya atau dengan PBJ dasarnya itu di pemilihan, ya, atau sebagai pembantu PP atau pembantu PPK. Berarti kan dia hanya pengalaman di salah satu JK, ya. Portofolio yang disampaikan juga nggak semua. Oleh sebab itu, yang bersangkutan diuji baik portofolio atau wawancaranya itu untuk JK yang dia usulkan, ya. Oh, ternyata dia lulus, diangkat sebagai pejabat fungsional PBJ pertama. Nah, kompetensi dia pada dasarnya sesuai portofolio atau pengalaman pada saat dia ikut uji kom. Nah, sedapat mungkin ya, agar pembuahan kompetensinya komprehensif, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, nah bisa ikut jalur pelatihan atau kompetensi Ujikom yang lain, Pak. Kalau sudah diangkat nih, ya. Misalkan sebelumnya dia sebagai PP, berarti kan hanya pemilihan. Kalau yang bersangkutan akan ditugaskan sebagai PPK tipe C, ya, di jabatan pertama itu,
Sedapat mungkin dia ikut ya pelatihan PPKC dan uji kom PPKC. Nah, bagaimana kalau dia mau jadi Pokja umum, ya kan? Nah, sebaik mungkin dia ikut juga pelatihan dan uji kom Pokja, Pak. Nah, jadi kami akan membuka ruang Bapak Ibu bagi JFPPJ ini, istilah Budu itu karpet merah, ya. Jalur pelatihan dan uji komnya tidak hanya di ranah fungsional, tapi juga di pelaku PPJ atau okupasi. Demikian ya, Pak Agus Rensah. Monggo Mas Owi, makasih. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Tambahin Fendi dikit. Oke, bisa baik. menambahkan Pak. Monggo, Pak. Pak Agus Riansah, terima kasih pertanyaannya sangat sensitif gitu Pak, rame maksudnya gitu ya. Ya, membaca ini tentunya kita coba kaitkan dengan tugas dan fungsi masing-masing gitu ya. Ini kan keluaran Kementerian Dalam Negeri ya Pak ya, Menteri Dalam Negeri. Tapi kita coba karena bertanya Pak Agus di sini ya, coba menggunakan logika ini aja gitu ya. Kalau kita lihat mengapa PPK yang memang dia tugasnya sebagai PPK gitu kan, artinya JF yang melaksanakan fungsi sebagai PPK tidak diberikan honor lain gitu kan Pak ya. Kan sebetulnya secara official bahwa PPK tersebut atau JF tersebut sudah mendapatkan tunjangan kinerja gitu ya, seperti itu. Lantas, loh kenapa PA KPA yang merangkat PPK menjadi diberikan honor tambahan gitu kan? Ya mungkin karena double tadi gitu kan, dia PA juga sebagai PPK. Itu buat ini aja gitu Pak ya. Artinya bahwa dalam melihat fenomena yang muncul seperti itu, maka kita juga coba sebetulnya apa gitu. Tadi risiko segala macam kan di tunjangan kinerja mungkin sudah diperhitungkan tentang risiko-risiko segala macam sebagai PPK. Toh kalau dia JF sebagai PPK tentu tugasnya itu aja gitu kan, tidak ada tugas yang lain lagi. Jadi mudah-mudahan dengan itu bisa menjadi kita paham bahwa kenapa tidak diberikan tunjangan kinerja gitu kan, honor gitu, karena memang sudah ada tunjangan kinerja. Menambahkan Pak Hardi aja sedikit Pak Agus. Ya. Mungkin ada sedikit Pak, yang maksud saya seperti ini. Akan aneh kalau saya sebagai pemeriksa misalnya Pak ya, atau saya sebagai ini, akan suatu aneh ketika orang ditunjuk sebagai PPK tapi tidak diberikan honor. Itu akan sesuatu gitu Pak. Apalagi nggak Pak, nilainya besar misalnya ya. Akan sesuatu gitu Pak. Jadi maksud saya harusnya ya tetap diberikan kejelasan seperti itu Pak, supaya tidak ada image negatif ketika orang tetap mau menjadi PPK atas dasar apa dia mau tetap jadi PPK gitu ya. Pasti ada something gitu. Nah, itu yang maksud saya Pak. Terima kasih. Baik Pak Agus. Jadi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan tadi, PPK dia tidak dapat honor. Kan tunjangan kinerja. Semuanya dapat tunjangan kinerja. Nah, lantas tadi ada dugaan, pasti ada sesuatunya gitu kan. Nggak selalu begitulah. Itu kalau kitanya sudah ngeres di sininya memang ujungnya seperti itu. Bahwa kita melaksanakan tugas sebagai PPK, kenapa? Ya karena memang tugas saya gitu kan. Saya ditugaskan. Dan itu adalah kewajiban kita untuk melaksanakan itu. Mengenai tadi dugaan, pasti ada sesuatunya. Ya kita undang, nggak periksa, silahkan gitu kan. Ada nggak bahwa saya punya tendensi untuk mendapatkan keuntungan dari jabatan atau penunjukan sebagai PPK, walaupun honor tidak diberikan. Kita sampaikan juga, sebetulnya honor itu kan bukan berarti tidak diberikan gitu kan. Itu included, sudah ada di dalam tunjangan kinerja gitu kan, seperti itu. Lantas memang kan kita lihat di daerah apa ada yang mandiri tadi kan, enggak juga gitu Pak ya. Kalau saya lihat di daerah ya tadi PA sebagai KPA mungkin karena gara-gara itu gitu kan, nggak dikasih honor pada nggak mau juga. Tapi dugaan tadi bahwa pasti ada sesuatu, pasti ada udang tuh di balik batu itu, nggak juga gitu kan, tidak seperti itu. Saya rasa Pak Agus juga paham, nggak nggak sejelek-jelek itunya gitu. Tapi yang jelas bahwa kenapa mau? Karena saya diberikan tugas, itu adalah menjadi kewajiban saya untuk melaksanakan tugas tersebut. Begitu barangkali Pak Agus, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fendi, Pak Dir. Oke, berikutnya Mbak Desi mungkin mau menambahkan soal izin Pak Dir, mungkin ya terkait honor Pak Agus ya, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hardi dan Pak Fendi bahwa kita harus memisahkan nih antara honor dan penugasan
tugas dan tanggung jawab seperti itu ya. Ketika misalnya mungkin di dalam Perpres 72 ini dan dikuatkan di pedoman APBD 2026 tahun 2026 di poin bagian 1 huruf D angka 3 itu dia menyebut di sana disebutkan bahwa ketika misalnya memang ditunjuk sebagai PPKOM tidak mendapatkan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah seperti itu ya. Nah, ini mungkin ada dasarnya si Kemendagrinya seperti itu. Tapi mungkin di daerah itu bisa juga kalau misalnya Pemda ada anggaran ketika membuat PPK Mandiri itu ada kebijakan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerjanya. Itu juga dimungkinkan seperti itu karena memang di Perpresnya kan tidak ada gitu ya. Tapi memang kalau misalnya Pak Agus gitu ya, Pak Agus ingin membuat tambahan penghasilan, Pemda itu harus membuat aturan tambahan penghasilan. Nah, memang di APBD itu Pak Agus sudah mendapat TPP gitu ya. Nah, mungkin itu ada aturan tambahan lainnya ketika misalnya diangkat sebagai PPK dan diberikan honor sesuai dengan kondisi kerja. Nah, itu bisa diusulkan seperti itu. Tapi memang belum bisa diperhitungkan dalam TPP-nya gitu ya, Pak. Jadi kalau misalnya jadi PPK seperti apa, tapi memang kita harus analisa terlebih dahulu, tapi paling tidak kita sudah ada kajiannya seperti itu. Nah, tapi tadi kembali lagi honor sebaiknya dipisahkan gitu ya antara keberadaan PPK di daerah dengan honor. Bukan berarti tidak ada honor itu maka tidak ada PPK-nya. Mungkin itu tambahan.